Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita sekarang akan mempelajari tentang akuntansi perusahaan dagang. Hari ini hari Kamis, saya di kelas 12 MIPA 5 jam ke-56. Tanggal 4 Maret tahun 2021. Silakan dibuka LKS-nya halaman 62 tentang siklus akuntansi perusahaan dagang. Ya. Dimulai dari tahap pencatatan, yaitu berupa jurnal. Jurnal dalam akuntansi dagang itu ada dua, jurnal khusus dan jurnal umum. Saya ulang, ada dua, jurnal khusus dan jurnal umum. Nah ini, jurnal khusus dan jurnal umum. Kita pelajari jurnal khusus. Apa jurnal khusus? Jurnal khusus itu adalah mencatat transaksi dan mengelompokkan transaksi yang sering terjadi. Ada 4 transaksi yang masuk dalam jurnal khusus. Pertama adalah jurnal pembelian. 2 adalah jurnal pengeluaran kas. 3 adalah jurnal penjualan. 4 adalah jurnal penerimaan kas. Nah. Nih, macam-macam jurnal khusus ada 4. Jurnal penerimaan kas, ini dimulai dari kas dulu ya. Jurnal penerimaan kas. Yang kedua, jurnal pengeluaran kas. Yang ketiga, jurnal penjualan. Yang keempat, jurnal pembelian. Itulah transaksi yang sering terjadi yang harus dimasukkan dalam jurnal khusus. Dalam transaksi dagang, yang sering terjadi itu adalah transaksi tunai dan kredit. Ya, tunai dan kredit. Transaksi yang terjadi yang sering itu adalah ini, penerimaan kas, pengeluaran kas, penjualan, pembelian. Pertanyaan saya, apa yang dibeli dalam usaha dagang? Barang dagang. Ya. Barang. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Barang dagang ya. Bukan jasa loh ya. Barang. Kalau jasa nanti itu di semester ganjil namanya akuntansi jasa. Sekarang akuntansi dagang, yang dijual, yang dibeli dijual adalah barang. Sudah, penerimaan kas, pengeluaran kas. Sudah? Nah, ini jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu adalah mencatat pembelian apa? Barang. Barang apa? Barang dagang. Paham apa enggak ini? Paham? Paham ya? Sekarang saya contohkan. Mudah-mudahan kalian menjawab dengan benar. Ini dulu. Saya contohkan. Ada sebuah toko komputer. Sudah? Maka barang dagangnya apa? Komputer. Paham ya? Coba ini. Ada toko showroom sepeda motor. Yang dijual apa? Sepeda motor. Paham berarti ya? Nah, balik lagi ke sini. Suatu ketika toko komputer tadi itu menjual etalase. Maka yang dijual itu apa?
Barang. Barang apa? Barang? Nah, itu keliru. Barang di luar dagang, di luar usaha. Karena usahanya adalah komputer. Kalau yang dijual komputer, maka itu namanya menjual barang dagang. Paham ya? Itulah dimaksud pembelian barang dagangan di sini. Jadi dagangannya bukan etalase, tapi komputer. Paham ya? Nah, dan lain sebagainya. Sudah? Nah, ini. Jadi, transaksi pembelian yang sering dilakukan itu adalah pembelian barang dagangan, pembelian perlengkapan, etalase masuk perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian inventaris. Jadi, barang dagangannya komputer, bisa beli kipas angin, ya kan? Bisa beli kulkas, tapi itu bukan barang dagangan. Tapi apa? Bisa inventaris, bisa perlengkapan. Bisa beli alat servis, berarti masuk peralatan. Paham ya? Begitu juga penjualan itu sama. Jadi pada konteks ini, maka yang perlu kalian pahami adalah barang yang dijual belikan itu apa? Maka barang yang dijual belikan itu adalah barang dagang ya. Barang dagangan yang dijadikan sebagai usaha jual beli atau beli jual. Maka yang di luar itu berarti masuk di luar dagang. Bisa apa? Perlengkapan, peralatan, inventaris. Sudah. Itulah semua transaksi itu yang sering terjadi itu masuk dalam pencatatan di dalam jurnal khusus. Selain itu, masuk ke dalam jurnal umum. Apa saja? Yaitu selain yang terjadi dari pembelian, penjualan, pengeluaran kas, penerimaan kas. Apa? Retur. Pengembalian barang dagang plus pengurangan harga plus penerimaan barang dagang yang dikembalikan plus apa? Potongan harga. Nah, ini. Semuanya ini adalah yang masuk dalam kategori jurnal umum. Kesimpulannya, jurnal khusus mencatat transaksi yang sering terjadi, maka jurnal umum mencatat transaksi yang jarang terjadi. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa aja ya? Yalah ya. Nanti saya kasih tugas, saya kasih tutorial, kalian tinggal kerjakan, insya Allah nanti bisa. Ini saya kasih contoh bukan saya buka di LKS di dalam contoh itu ya. Ini halaman 64. Ini ada transaksi-transaksi yang terjadi ya pada UD Maju Untung. Nah, ini transaksinya ya. Sekarang latihan memahami transaksi ya. Sebelum nanti kalian melakukan pengerjaan ke dalam siklus. Pembelian barang dagang. Ini tokonya Maju Untung, saya tidak tahu ini toko apa ini. Karena tidak ada keterangan di sini ya. Pokoknya dia jual barang dagangan gitu ya. Pembelian barang dagang. Dengan syarat 2/10 N/30. Ini kredit apa tunai? Kredit ya. Jadi kalau ada ini, gini, itu namanya kredit. Kalau di dalam soal itu ada nomor faktur, maka kalian meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa faktur itu adalah transaksi kredit. Jadi kalau ada kata-kata faktur, inilah transaksi kredit. Sudah ya. Terus, dibayar beban listrik. Ini transaksi apa ini? Pembelian apa penjualan? Di soal itu ada kata-kata. Kalau pembelian ada tulisan pembelian. Kalau penjualan ada tulisan penjualan. Kalau tidak, maka jangan. Ini masuk kategori yang mana? Kan ada 4
jurnal khusus ya, pembelian, penjualan, terus pengeluaran kas, terus penerimaan kas. Kalau di LKS urutannya penerimaan kas, pengeluaran kas, pembelian, penjualan. Kalau ini masuk pembelian apa penjualan? Apa? Pembelian. Ada kata-kata pembelian ya. Kalau ini masuk pengeluaran kas. Di sini ada BKK. BKK itu adalah bukti kas keluar, berarti pengeluaran kas. Kalau ini penerimaan kas, ini ada BKM, bukti kas masuk, berarti penerimaan kas. Jadi kalau ada BKK, ini pengeluaran kas. Kalau ada BKM, penerimaan kas. Kalau ada. Kalau tidak ada, kalian adakan sendiri. Nah, gitu caranya. Untuk menganalisis ya. Paham ya? Terus berikutnya, ini pembelian apa penjualan? Pembelian. Pembelian ini kredit apa tunai? Kredit, ada ini kredit ya. Dan ada ini faktur. Buktinya berupa faktur. Pokoknya kalau ada faktur, baik di penjualan maupun pembelian, pasti kredit. Terus ini, pembelian apa penjualan? Penjualan. Kredit apa tunai? Kredit. Ini ada faktur, ada model begini. Terus, ini pembelian apa penjualan? Penjualan. Kredit apa tunai? Kredit. Kebetulan ada faktur. Kalau tidak ada, ya kalian acuannya adalah ini. Kalau nggak ada. Atau ini ada penjelasan. Biasanya salah satu dari redaksi tulisannya itu ada. Kredit atau tunai. Kalau ini? Apa berarti? Penjual apa pembelian? Tunai ya? Tunai ya? Yang tunai tidak masuk dalam pembelian atau penjualan. Yang tunai. Nah, karena penjualan dapat uang, maka masuk BKM, bukti kas masuk. Ini bukti kas masuk. Karena apa? Tunai. Pembelian tunai, berarti masuk BKK. Penjualan tunai, BKM. Pembelian kredit, berarti pembelian kredit ya. Pembelian. Penjualan kredit, penjualan. Penjualan tunai, BKM. Pembelian tunai, BKK. Paham ya? Yes, paham. Ini paham? Depan sendiri pasti lebih paham ini ya. Resikonya anak duduk di depan itu pasti lebih paham. Terus ini. Dilunasi faktur. Pengeluaran masuk mana? BKM apa BKK? BKK. Kalau ini penerimaan kas ya, BKM ya. Kalau ini pengembalian barang retur masuk ke dalam jurnal umum. Kalau ini penjualan kredit ya. Kalau ini pengeluaran kas. Kalau ini pengeluaran kas, ada BKK ini. Kalau ini penjualan. Kalau ini pembelian, ini BKM. Penerimaan kas. Kalau ini pengeluaran kas. Kalau ini penerimaan kas. Kalau ini pembelian. Wes, ternyata cepet pinternya ya. Nanti saya kasih soal yang tidak ada tanda-tandanya ya. Kalau analisis. Kalau ini pengeluaran kas. Kalau ini penjualan. Kalau ini penerimaan kas. Kalau ini penerimaan, pemasukan penerimaan kas. Kalau ini
pengeluaran kas. Coba saya ambil contoh lainnya ya. Ini coba dianalisis. Saya ambil datanya. Bentar ya. Nah, contoh ini. Waduh, sudah saya isi ini. Ini saya hit aja. Ini transaksinya. Ini masuk apa? Pembelian. Ini. Oh, ada ini. Tidak ada, ya. Saya cari yang tidak ada coba ya. Ternyata sudah ada. Saya cari yang tidak ada. Nah, coba ini. Ada juga? Ada? Tidak ada ya? Oh, ada. Ya berarti tidak nemu saya. Nah, saya lanjut saja pada materi berikutnya. Itu nanti dibuat dengan format begini. Memahami jurnal sekarang ya. Ini tabel jurnal. Yang jelas yang baku adalah nah ini di atas itu harus ditulis nama perusahaan. Ini adalah jenis siklusnya. Ini jurnal pembelian. Terus ini periode. Ditulis, wajib ditulis ya. Terus tanggal, keterangan, syarat pembayaran, ref. Nah ini yang perlu dipahami adalah dalam jurnal pembelian ya. Tanggal, keterangan ini diisi nama toko yang dibeli oleh perusahaan. Karena jurnal pembelian itu adalah berarti perusahaan membeli barang dagang. Paham ya? Ini diisi nama toko yang dibeli. Ini syarat pembayarannya yang ada di dalam contoh transaksi tadi. Ref ini diisi kode akun. Paham kode akun? Di kelas di semester ganjil kemarin ya. Kode akun ini adalah nomor urut akun berdasarkan kelancaran yang terdiri dari 5 kelompok akun, mulai dari aktiva, hutang, modal, pendapatan, beban. 1 aktiva, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban. Dan ini menunjukkan pada pengelompokan. Maka aktiva dimulai dari 1, utang dari 2, modal dari 3, terus pendapatan 4, beban 5. Maka kalau kas masuk utang, kas masuk aktiva kan? Berarti bisa ditulis 100. Piutang masuk aktiva kan? Aktiva lancar. Berarti bisa ditulis 102 urutannya. Utang dagang masuk mana? 2 kan? Utang. Berarti 200. Modal Painem misalnya ya. Nama pemiliknya Painem misalnya ya. Maka 300. Pendapatan dagang berarti 400. Beban dagang berarti 500. Beban listrik bisa 501. Beban gaji bisa 502. Nah gitu. Inilah yang namanya kode akun di sini. Nah, di sini kebetulan pakai 4 digit. Kalau saya tadi contoh saya adalah 3 digit ya. Yang ini pakai 4 digit. Peralatan itu masuk yang aktiva tetap, maka di bawahnya aktiva lancar. Masuk 2. Berarti 1201. Maka kas kalau sini berarti 1101.
Nah gitu. Paham? Insya Allah paham ya, insya Allah. Ya. Karena apa? Belum pernah praktek ya. Nah, ref diisi kode akun. Kemudian ingat dalam akuntansi itu ada debit, ada kredit. Ini harus, dah. Logika ini harus kalian pakai. Ada debit, ada kredit. Dengan syarat jumlah yang didebit sama dengan jumlah yang dikredit. Paham ya? Paham ya? Jadi yang didebit sama dengan jumlah yang dikredit. Maka ini ditambah ini sama dengan itu. Ya kan? Ini ditambahkan itu sama dengan kita itu ya. Yang penting sama ya. Sudah. Dalam jurnal pembelian itu kalian pahami debit itu isinya satu akun pembelian ini. Dan berikutnya adalah serba-serbi yang akun serba-serbi ini jenisnya itu macamnya banyak. Kalau di contoh soal ini masih peralatan kantor. Apa saja yang di sini kemungkinannya? Bisa perlengkapan, bisa inventaris, bisa selain pembelian. Beli kipas angin, maka serba-serbinya adalah kipas angin. Beli kulkas, maka serba-serbinya adalah kulkas. Nah, di sini. Paham? Wis buat paham aja ya. Jangan repot-repot ya. Gitu ya. Terus di kolom kredit semua transaksi itu adalah nama akunnya utang dagang. Kok bisa begitu? Karena transaksinya kredit berarti utang. Karena usaha dagang berarti namanya utang dagang. Wis paham ya? Itu di kolom kredit untuk jurnal pembelian. Terus sekarang jurnal pengeluaran kas. Ini beda lagi. Mumet enggak ya? Insya Allah enggak mumet ya. Insya Allah. Kalian yakin insya Allah enggak mumet gitu aja ya. Perkara mumet itu urusan nanti ya. Jurnal pengeluaran kas. Bentuknya begini. Kalau di jurnal pengeluaran kas itu ini sama ya. Tanggal keterangan ini diisi transaksi yang terjadi apa? Diisi. Kemudian kalau pembelian tunai ya diisi nama toko. Kalau pembayaran listrik ditulis beban listrik. Kalau apapun ditulis ya. Bayar gaji berarti beban gaji. Saatnya jam ke-7 dimulai. It's time to begin 7:20. Saya lanjutkan sebentar ya, sampai selesai jurnal khusus. Bentar aja, minta waktunya. Di kolom debit itu transaksinya, akunnya adalah pembelian dan utang dagang. Maksudnya apa? Kalau pembelian tunai berarti masuk ke dalam pengeluaran kas. Kalau melunasi utang dagang berarti diisi di sini utang dagang di sebelah kredit. Dan serba-serbi yang masuk kategori beban listrik, beban asuransi dan sebagainya. Kolom kredit maka akunnya adalah berupa kas untuk pembayaran. Yang kedua adalah potongan pembelian. Kalau terjadi potongan pembelian, kok ada potongan pembelian? Karena pembeliannya tunai. Dibuat paham dulu ya. Biar tidak angel-angel ya. Nah, terus jurnal penjualan ini sama dengan yang jurnal penjualan bentuknya begini. Ini debit kredit satu kolom karena lebih simpel daripada jurnal pembelian, sudah ya. Di sini maksudnya apa? Sama, jadi hanya ada satu nama akun, paham ya? Hanya ada satu nama akun baik di debit maupun di kredit. Yang di debit nama akunnya adalah piutang. Nah, yang di kredit nama akunnya adalah penjualan. Paham enggak? Ini buat paham ya. Makanya dibuat satu kolom yang nilai rupiahnya sama. Yes. Aslinya ini kan dibagi dua ya, debit kredit. Toh debit itu namanya piutang dagang akunnya, kredit itu adalah
penjualan. Wes. Biar cepat selesai ya. Nah, terakhir adalah ini. Penerimaan kas. Di dalam penerimaan kas, di kolom debit ada 2. Karena menerima kas dari apa? Baik dari penjualan atau dari penerimaan pelunasan piutang ya. Maka di sini kasnya berapa? Di samping itu karena ada penerimaan misalkan penjualan tunai kan itu kan masuk penerimaan kas ya. Maka harus ada potongan penjualan di kolom debit, di kolom kredit piutang dagang berkurang, penjualan berkurang, serba-serbi berkurang. Wes pokoknya dibuat paham dulu ya. Nanti yang tidak paham tanya. Di jurnal umum itu ada retur pembelian atau pengurangan harga. Yang resikonya adalah mengurangi utang dagang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.